Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya membuat video cara bermain catur cerdas cermat 3 in 1. Nah, mohon maaf teman-teman, dalam tutorial itu saya ada kelupaan untuk mengedit videonya, yang dimana waktu cara bermain patepak itu di video tersebut langsung ke permainan pintu ilmu 6. Nah, saya tunjukin di menit berapa video tersebut kepotong atau saya lupa mengupload. Mohon maaf ya teman-teman, karena saya ngerekam audio sendiri, ngedit video sendiri, ngupload sendiri. Jadi serba mandiri. Jadi tidak ada yang ngedit gitu. Saya pun tidak teliti. Atau bisa main betul, yaitu satu timnya. Nah, pas waktu yang ini teman-teman, ini langsung menuju ke permainan pintu ilmu 6. Nah, sebelumnya harusnya ada tutorial bermain patepaknya, baru langsung ke menit ini. Mohon maaf ya teman-teman, semoga tidak memberikan rasa semangat yang turun, tapi dengan ini saya mau mengupload lagi video. Kenapa videonya nggak dihapus lagi gitu, terus dibikin video secara keseluruhan teman-teman? Karena gini, saya ngupload video YouTube ini yang pertama gagal karena menit penguploadan atau menit videonya itu lebih dari 15 menit. Nah, harus ada aturan yang harus saya penuhi dulu, makanya saya bisa mengupload. Dan video ini tuh 42 menit ya. Kalau ditambah lagi itu akan lebih dari 42 menit, dan pas waktu penguploadan itu lama di saya. Jadi akhirnya saya mending bikin video yang kedua saja, part 2 gitu. Ya udah, langsung saja kita lanjut ya teman-teman. Di menit 8:58 kita lanjutin tutorial cara bermain yang video sebelumnya. Ini langsung saja. Nah, sekarang kita masuk ke permainan pertama. Namanya itu adalah patepak, fakta tepak kartu. Ini nih yang bakal nguji seberapa jago kalian menganalisis fakta-fakta literasi. Nah, fakta literasi itu kan ngambilnya itu literasi 6 dasar. Berarti ada literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. 6 literasi dasar ya teman-teman ya. Oke, kemudian harus dibagi ke 6 itu. Di sini ada fakta-fakta dari objek literasi ya. Nah, nanti kita ibaratnya itu ini adalah sebagai clue kartu mahkota ini. Nah, supaya nggak bingung teman-teman, teman-teman bisa mengikuti langkah ini ya. Yang pertama itu teman-teman harus nge-set up arena pintu ilmu 6 ya, yang kayak gini warna desainnya. Kemudian 3 dudukan. Habis itu kartu patepak ini dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagi ke 3 orang atau 3 tim secara merata. Kemudian ada kartu mahkota juga sama, dikocok dulu kemudian dibagi secara merata, secara acak juga. Nah, habis setting awal seperti ini teman-teman. Nah, cara mainnya itu
Oke, kita lanjut ke cara main patepak ya. Let's play. Siapa yang main bisa main sendiri yang tadi saya sampaikan, yaitu 3 orang, atau bisa main bertim, yaitu satu timnya bisa 2 orang, jadi total 6 orang. Nah, dapat. Oke teman-teman, sedikit kendala teknis, mikrofon saya error ya, jadi nggak pakai mikrofon. Semoga tetap sama, penyampaiannya lebih jelas. Nah, yang kedua kita lanjut. Setiap pemain itu dapat kartu ya. Setiap pemain dapat kartu patepak, kemudian kartu mahkota yang udah dibagiin tadi. Kemudian kita langsung ke cara mainnya. Nah, cara mainnya itu adalah yang pertama, pilih satu kartu mahkota, terus taruh di papan pintu ilmu 6 sebagai petunjuk dalam mengeluarkan kartu patepak. Nah, contoh misalkan saya, teman-teman kita lihat dulu ya, kebanyakan kartu saya itu banyaknya kayak ini nih. Tabung reaksi, teleskop, ini adalah sains, literasi sains. Kemudian mesin pencari internet, ini adalah literasi digital. Pakaian adat, itu literasi budaya dan kewargaan. Ini adalah numerasi. Batik kebudayaan. Sosial media ini digital. Website digital, numerasi, kalkulator uang, numerasi. Nah, berarti yang saya punya itu adalah 3 kartu numerasi, kemudian 2 kartu literasi budaya dan kewargaan, dan 4 kartu literasi digital, dan terakhir adalah 2 literasi sains. Berarti yang saya punya ini adalah kebanyakannya itu adalah literasi digital. Maka dalam permainan patepak ini tentunya harus banyak-banyak kita mengeluarkan kartu yang ada di kita ya, di tangan kita. Kalau misalkan kita udah habis pertama, kita adalah pemenangnya. Nah, caranya karena tadi adalah literasi digital, saya maka keluarkan ini cluenya. Nah, teman-teman yang ini lawan tim kita, keluarkan juga. Nah, habis itu dibuka secara bersamaan. Saya digital, kemudian aduh pada jatuh karena mejanya miring ya teman-teman. Nah, terus finansial, digital, sains, finansial. Angkanya digital itu yang saya pasangkan itu adalah angkanya 1, sains yang lawan yang sebelah kanan 1, kemudian finansial 1. Nah, ini angkanya sama, kemudian cluenya itu berbeda-beda. Nah, berarti karena angkanya sama dan cluenya berbeda-beda, maka belum ada clue fakta yang bisa dikeluarkan ke pintu ini. Jadi si kartu mahkotanya ditaruh kembali, teman-teman, ditaruh kembali. Nah, kemudian dipasangkan lagi. Tadi kan kebanyak yang kedua itu saya harusnya ada literasi numerasi ya, karena di sini nggak ada. Udah aja yang ke lain, literasi budaya dan kewargaan yang tadi kita punya. Nah, cari lagi di sini literasi budaya dan kewargaan. Oke, dikasih mahkota maksudnya, maaf. Kita keluarkan tadi budaya kewargaan dengan nominal 3. Kemudian
sains dengan nominal 3 sama, nah digital dengan nominal 5 ya teman-teman. Jadi yang paling gede ini adalah literasi digital. Jadi yang ini ditaruh ya teman-teman. Yang ini kita taruh di sini. Nah, kita keluarkan literasi digital, fakta literasi digital teman-teman. Nah, kita keluar. Yang ini juga harus mengeluarkan literasi digital. Nah, literasi digital. Sama yang ini juga harus mengeluarkan literasi digital. Nah, habis itu terus main yang tadi, keluarkan clue-nya. Ini mesin digital ya, maaf, sorry. Berarti literasi digital semuanya ini ada punya, ditaruh ke pintu literasi digital. Nah, di sini ada tulisannya literasi digital. Kalau literasi sains nanti di literasi sains, literasi baca tulis, semua ada masing-masing ya, punya tempatnya. Ya, lanjut juga sama ke selanjutnya sampai ada kartu yang habis ya, kartu tepaknya habis, dia adalah pemenangnya. Begitu teman-teman. Kalau misalkan kartu mahkotanya teman-teman yang di sini udah habis, maka ini dikocok-kocok lagi, kemudian dibagi secara merata teman-teman. Begitu. Oke, lanjut. Saya mohon maaf ini saya ganjel karena memang meja saya miring ya. Jadi saya ganjel jadi agak lurus biar nggak jatuh. Jadi studi kasus seperti ini berarti kartu patepak udah semua dimasukin ke dalam pintunya masing-masing, pintu literasinya masing-masing. Kemudian kartu mahkota juga sudah masuk ke sini. Dan untuk siapa pemenangnya, yang pertama adalah pemenangnya yang mengeluarkan kartu patepak sehingga kartu patepak itu habis gitu di tangannya. Itu adalah juara pertama. Juara keduanya itu adalah kartu patepak yang lebih sedikit dibanding dengan lawan yang satunya gitu. Jadi ada juara pertama itu dengan poin 100, juara kedua dengan poin 50, juara ketiga dengan poin 0 ya, tidak mendapatkan poin. Terus kita tulis di papan skor ya. Di sini ada poin pertandingan patepak. Kita contohkan saja tim 1 dapat, dia pemenangnya ya 100. Nah, kemudian yang tim 2 misalkan juara kedua 50. Nah, tim ketiga dia 0. Nah, habis itu kita lanjut ke permainan pintu ilmu 6. Oke. Nah, untuk pintu ilmu 6 setupnya udah gini ya teman-teman, udah gini, cuman kita rubah ininya teman-teman. Nah, ini kita kocok dulu, ini kocok dulu. Oke, saya skip ya, kocok dulu.